makan dan sebagainya, ini tempatnya begitu ya. Tetapi sekarang dirubah namanya menjadi Taman Ade Irma Suryani. Orangnya menyebut taman lalu lintas yang memperkenalkan marka-marka atau juga cara-cara berkendara di Indonesia ya. Nah, ini kita berada di Jalan Belitung. Jalan Belitung ini memiliki dua tempat lagi untuk mistis. Yang tertarik dengan hal mistis, silakan bergabung di hari Kamis malam Jumat. Ya, beli tiketnya di Gedung Majestic. Gedung ini adalah gedung yang pernah dijadikan pertunjukan underground. Bahkan ada korban meninggal di dalam 11 orang. Ya. Gedung ini menjual tiketnya di situ dan kita yang membeli tiket akan dipertontonkan dulu film sebelum berkeliling ke tempat-tempat mistis di Bandung malam Jumat. Berapa harga tiketnya gitu ya? Silakan online. Silakan online untuk bandros mistis. Tetapi apabila mau membeli langsung, harganya kurang lebih kalau tidak salah itu 75.000 per orang termasuk nonton. Nah, di mana Gedung Majestiknya? Gedung Majestik adalah dekat rumah ibu ini atau dekat atau pesannya ke ibu ya? Oh ya, boleh tuh. Ini Gedung Majestik adanya di Jalan Bragatan, beradanya Braga Pendek gitu ya. Itu adalah gedung yang berhadapan langsung dengan salah satu hotel di Jalan Braga. Baik Bapak dan Ibu. Kenapa? Nah, ini untuk kesini memang bawa anak-anaknya harus pagi karena tiket bukanya hanya sampai jam 3 jam 4 gitu ya. Dan sekarang mungkin sudah mulai tutup. Nah, biasanya anak-anak suka sekali pertama naik kereta api, ya, naik kereta api atau juga ke taman dan berenang belia di taman lalu lintas. Baik, nah ini Bapak dan Ibu tadi saya berbicara mengenai Insulindo. Nah, Insulindo menurut orang Belanda terakhirnya adalah Kepulauan Sumatera, yaitu Pulau Sumatera gitu ya. Padahal orang Belanda hanya mampu membangun rel kereta api untuk pengangkutan kol. Kol ini adalah batu bara gitu ya, yang sampai sekarang masih ada. Belanda terusir dari Sumatera ini karena keberadaan Prancis dan Inggris gitu. Jadi mereka tidak pernah berhasil menguasai Sumatera, utamanya adalah Aceh. Nah, di Jalan Sumatera ini Bapak dan Ibu mungkin saja ingin belajar Kasundaan. Ini ada gedung Kasundaan atau gedung Kasundan yang memang mengajak orang-orang yang merasa kehilangan bahasa lokalnya Bandung, dia orang Sunda, boleh bergabung dengan gedung Kasundaan yang ada di Jalan Sumatera ini, begitu ya. Atau kedua, mau menyekolahkan anak, saya mau menyekolahkan anaknya di SMP favorit, gitu ya. Nah, ini ada dua sekolah favorit. Pertama adalah SMP Negeri 2, yang kedua adalah SMP Negeri 5, di mana di situ menjadi alma mater untuk Bapak dan Bapak Hamengkubuwono sempat belajar di kawasan atau di sekolah SMP Negeri 2. SMA-nya ke SMA 3 yang ada di Jalan Belitung, ya. Sementara Bapak Ridwan Kamil, Iwan Fals dan Raffi Ahmad sekolahnya itu ada di SMP Negeri 5. Nah, ada lulusan SMP 5 mungkin angkatan Raffi Ahmad. Oh, ada? Ada nggak? Ada ya. Oh, mudah-mudahan Bapak dan Ibu anaknya bisa bersekolah di situ. Amin. Karena umumnya yang lulusan dari SMP Negeri 2 dan 5 biasanya mereka memiliki grade di kepemerintahan atau juga di bisnisnya bagus. Nah ini yang jadi masalahnya zonase. Tetapi zonase bisa ditembus dengan 4 syarat. Satu adalah budaya. Jadi ibu jangan menyerah langsung ya. Kenapa dengan budaya begitu? Karena ini SMP 5 dan 2 mengedepankan budaya Sunda. Yang kedua adalah seni Sunda. Jadi bekali anak jangan dengan uang sekarang ini, tetapi dengan keilmuan. Satu adalah budaya, kedua adalah seni, begitu ya. Yang ketiga bahasa. Indonesia bohong kalau Indonesia ini miskin dengan bahasa.
Indonesia sangat kaya dengan bahasa, bahkan Indonesia memiliki lebih dari 325 bahasa. Salah satu contoh aja. Sekolahnya Raffi Oh ya, salah satu contoh. Bu, bahasa Sunda Cianjuran kumaha? Banyak kemana sih lain itu sana? Bu, kamu bahasa Cianjuran Sundanya? Nggak tahu. Oke, yang pasti bahwa orang Sunda Cianjur dengan orang Sundanya Banten berbeda. Ya, kemana sih lain gitu ya? Beda. Padahal itu Sunda-Sunda saja gitu ya. Nah ini kenapa orang kita, generasi muda kita harus dibekali dengan budaya dan seni. Yang ketiga adalah bahasanya. Yang keempat adalah intelijensia. Intelijensia anak ini penting. Karena kenapa? Karena sekarang tanpa sadar anak sedang dicuci otaknya dengan game gitu ya. Anak lebih anteng, nangis sedikit kita kasih mobile phone ya. Dia anteng. Padahal tanpa sadar bahwa dengan gadget ini anak otaknya tidak akan berkembang kepada hal yang jauh baik gitu. Bahkan ada pesan terakhir Bapak Habibie, jadilah orang terkaya dengan cara membaca. Ya, Pak Habibie bisa menjadi presiden karena berani untuk memastikan dan disiplinkan diri membaca lebih dari 8 jam per hari. Microsoft, yang pemilik Microsoft terkaya sekarang ini, membacanya itu 18 jam. Nah, jadi kalau anak atau kita sendiri sudah malas membaca, maka pintu atau jendela dunia akan tertutup rapat-rapat. Oh belum, nanti diajak juga ya. Wah udah pengen hayang-hayang. Nah ini SMP 5 yang tadi saya sebutkan dan SMP 2 dulu ya. Sementara ada juga yang unik ini, yaitu gedung yang ada di sebelah depan kanan setelah Rekitai. Nama gedungnya adalah Army Salvation atau Bala Keselamatan dalam bahasa Indonesia. Uangnya dari Inggris, dikelola oleh orang Belanda yang mengerjakannya adalah 3 etnis, Arab, Bumi Putra, dan Cina. Dan dipergunakan untuk siapa saja yang dikelola oleh orang Belanda, yaitu untuk orang-orang yang menjadi korban peperangan. Ya, ada orang peperangan atau berkelahi atau juga pemberontakan, apabila kakinya luka dan sebagainya, maka akan secara gratis saat itu dirawat dan disembuhkan oleh Army Salvation. Tetapi sayang, sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi panti jompo. Nah, Bapak dan Ibu, ini di depan jalan apa? Oh, jalan terat, saya sebut jalan kereta api. Ayo, kereta api. Karena saya bertanya di sini, ya, karena ya, banyak orang percaya, banyak kejadian ketika mau melintas perlintasan kereta api, orang yang sudah melarang pun tidak dipedulikan karena telinga mereka sudah ditutup oleh juri korek. Ada tahu? Juri korek tahu? Juri korek ini hantu yang ditutup telinganya, hantu bengek. Bahasa korek, bahasa Indonesia apa? Tolong jadi hantu bengek, jadi nggak peduli orang yang menghalangi untuk menyeberang. Ya, itu yang kita lakukan ketika malam Jumat. Kita berkunjung ke beberapa tempat penjagaan kereta api yang ada di rel kereta api. Baik, ini akan teteh ibu orang alun-alun, kita akan melintasi veteran dari Lembong. Lembong adalah salah seorang pahlawan yang gugur tepat di depan gedung yang dia jaga. Namanya Letnan Kolonel Lembong. Meninggal pada tahun 1950 ketika di Bandung ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh orang Sulawesi, namanya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, ya, yang dipimpin oleh Westerling. Nah, Westerling membunuh Bapak Lembong ya di tepat di gedung yang dia jaganya. Maka nama Lembong disematkan untuk nama Jalan Lembong, bukan Jalan Alun-Alun, Bu. Jalan Lembong gitu ya. Jalan Lembong. Sementara antara Lembong dan veteran itu ada patungnya patung bola. Itu menggambarkan patung Ajat Sudrajat yang membawa Bandung menjadi juara